saya terpapar virus corona. Karena waktu itu saya ditawarin untuk pergi ke Wisma atau isolasi mandiri di rumah. Halo friends. Kembali lagi bersama kali ini tidak bersama dengan siapa-siapa, masih sendiri. Sombong amat, sombong amat. Karena kenapa? Kita mau bahas mengenai my experience, pengalaman saya, ya, menghadapi virus COVID-19. Bagaimana cara saya fight dengan virus ini? Yuk, ikutin terus. So guys, kita mulai aja. Jadi di tanggal 15 Desember 2020, dimana di tempat saya kerja, di kantor saya itu ada salah satu teman kita yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, ketika dia sudah terpapar, akhirnya kita langsung PCR, tes COVID. Siangnya kita tes di tanggal 15, 3 hari setelah itu, berarti di tanggal 15, 16, 17, 18, di tanggal 18 itu langsung keluar hasilnya. Saya dinyatakan positif. Bisa dilihat di sini. Saya dinyatakan positif dan saya orangnya gengsian ya, nggak mau nunjukin kalau dalam keadaan khawatir, nggak mau nunjukin kalau lagi takut. Saya tipe orangnya bukan kayak gitu. Tapi orang yang dekat sama saya atau orang yang saya anggap keluarga, itu saya akan cerita, dan ceritanya pun kayak gengsi juga. Saya beritahu bahwa saya positif, dan support dari berbagai teman, dan berbagai relasi kerja juga, dan dari gereja juga mensupport kita supaya wow, fighting. Tapi satu hal, bahwa ada sesuatu yang agak aneh di tubuh saya. Kenapa? Setiap orang yang kena virus otomatis akan merasakan gejalanya. Karena saya masih tidak percaya bahwa ODP itu ada. Karena menurut saya, kalau seseorang itu sakit, apapun itu, luka sedikit pun pasti kerasa. Ada sesuatu yang aneh di tubuhmu, dan kamu akan merasakan mungkin perih atau ganjal atau segala macam. Tapi ketika saya dijudge di tanggal 18 Desember 2020 terkena virus COVID-19, oh my god, bahkan sedikit pun tidak ada yang berubah dalam kondisi tubuh saya. Selera makan saya bukan semakin drop, malah semakin naik. Nggak ada demam sama sekali, nggak ada yang diberitakan gigil, nggak ada sama sekali. Bahkan gua nantangin tuh penyakit, gua tantangin, gua tunggu tuh, gua nunggu gimana nih, gua ngerasain apa nih. Hari pertama saya buat catatan sendiri di handphone, gua tunggu apa yang gua rasain. Ternyata nggak ada, nihil. Gak lihat pola makan saya masih normal, tubuh saya nggak ada yang aneh, bahkan saya fine aja, dan saya merasa tidak ada yang bermasalah di tubuh saya. So guys, saya persingkat saja. Jadi di tanggal 18 Desember 2020 saya dijudge positif corona. Mulai di tanggal 19, 20, 21. Ini selama 3 hari. 3 hari saya tunggu nih. Di hari pertama saya nggak merasa apa-apa sama sekali. Badan saya aman-aman saja. Dan saya berpikir ini mungkin adalah satu permulaan di mana badan saya terkena virus, dan saya harus menunggu sampai gue merasa bahwa yes,
saya terpapar virus corona. Karena waktu itu saya ditawarin untuk pergi ke Wisma atau isolasi mandiri di rumah. Saya memilih untuk isolasi di rumah karena gini men, kalau lu pergi ke Wisma, kalau mental lu oke, lu bisa menghadapin situasi dimana lu dalam keadaan seperti itu dan bertemu dengan orang-orang yang sama dengan lu terpapar virus corona. Dan lu akan diperhadapkan juga dengan orang-orang yang dimana dia punya step virusnya udah sampai, maaf ya, kebun-kebunnya udah sampai ke hal yang parah-parahnya dan bisa membuat mental kamu down. Dan aku menjaga itu supaya jangan, siapa tahu saya dalam keadaan baik saja, tapi ketika saya masuk ke situ justru membuat mental saya down dan ya semakin lemah. Jadi saya menghindar dari Wisma, saya bilang oh no, saya bisa isolasi di rumah. Jadi mulai dari situ saya dapat support dari teman-teman, support dari gereja juga, support dari keluarga juga, bahwa oke, saya fight dengan virus ini. Oke, di hari pertama tidak ada masalah apa-apa, di hari kedua sama juga nggak ada masalah apa-apa, hari ketiga sama sekali nothing. Gengs, saya tunggu dong, kenapa nggak ada gejalanya, kenapa saya nggak demam, kenapa saya nggak sakit kerongkongan, maksudnya kerongkongan saya kenapa nggak sakit, pencernaan saya kenapa dalam keadaan baik-baik saja, justru kenapa saya lapar mulu. Biasanya yang terkena itu kan selera makannya udah mulai nggak ada, indera penciuman dan perasanya sudah mati. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja men. Di hari pertama, 2, dan 3 itu saya fight, saya minum vitamin. Saya akan sebutin vitamin yang saya akan konsumsi, dan mungkin ini salah satu juga bisa membantu saya bisa fight juga. Dan gengs, puskesmas yang telah nge-swipe saya yang awal itu ngirim saya phone, karena setiap jika kamu dijudge sebagai positif COVID-19, maka kamu akan diberikan phone setiap harinya untuk diisi, untuk mengetahui kemajuan atau mengetahui kondisi tubuh kamu. Nah, di situ saya jawab, saya baik saja, dan semua oke. Sampai dia puskesmas nelfon, ini nggak salah data kamu, nggak. Tolong periksa saya, datang ke kos sini, datang lihat kondisi fisik saya dalam keadaan baik-baik saja. Memang ada drama sih, ada sesuatu yang fatal atau sesuatu yang tidak saya tidak setuju dengan hasil itu, karena ada data yang salah juga waktu itu. Akhirnya ya udahlah, manusia semua punya salah, and it's okay. Dan akhirnya men, jadi dari tanggal 18, 19, 20, 21 masuk ke hari keempat, 21-nya dari keempatnya itu saya pergi ke rumah sakit. Saya nge-swipe lagi karena oh my god, saya dalam keadaan baik-baik saja, tapi saya dijudge COVID-19. Oke, saya pernah dengar ada ODP ya, tapi saya kurang setuju. Maaf, saya bukan apa, menurut saya aja ya, ODP karena setiap orang yang sakit pasti dijudge penyakit, pasti ada ngerasa sedikit. Kamu kalau luka sedikit, kamu akan merasa perih, kamu akan merasa pasti ada gejalanya yang kamu rasain. Sama dengan COVID, jika kamu dinyatakan pasti adalah sedikit yang kamu rasain. But saya tidak membohongi diri saya, dan saya tidak membohongi orang lain bahwa saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya tidak merasakan apa-apa sama sekali.
Akhirnya geng saya pergi ke rumah sakit untuk ngetes lagi, swab test, PCR maksudnya. Ini nanti saya akan tampilin hasilnya. Saya negatif, men. Friends, saya negatif. Dan itu kayak, oh my goodness. Saya berpikir positif aja, mungkin atau saya dijudge COVID. Mungkin itu ambil positifnya, dimana saya harus istirahat banyak, tidur yang cukup, dan konsumsi vitamin, dan pola hidup sehat saya harus jalani. Gitu sih. Akhirnya di tanggal 22 saya dinyatakan negatif, men. Jadi di tanggal 22 itu pagi saya tes, 21 pergi ngetes, tanggal 22 keluar hasilnya, dan hasilnya negatif. Dan wow, speechless banget sih, senang banget sih, karena jika memang saya terpapar COVID-19 waktu itu, berarti saya adalah salah satu orang yang fight di virus ini, dan nama saya sudah tercatat sebagai pasien dari COVID-19. Dari ratusan ribu orang, nama saya termasuk, dan juga nama saya termasuk di dalam catatan sejarah mana fight melawan virus corona. Dalam hitungan 18, 19, 20, 21, 22, dalam hitungan 5 hari gua ngalahin tuh virus. 5 hari gua ngalahin virus corona. So guys, apa aja suplemen atau vitamin apa aja yang saya konsumsi di saat saya terkena virus corona, yaitu black mold. Sidiar. Kenapa sidiar? Karena virus itu dia menghajar bagian persendian kamu, dan kamu harus minum sidiar untuk tulang-tulang kamu, untuk memperkokoh. Itu sih ketika saya searching, akhirnya saya beli sidiar. Terus saya minum oil habatus sauda. Ini enggak di maksudnya saya enggak di ini ya sponsor ya, tapi saya mau jujur ke teman-teman semua di luar sana juga, kalau ada yang kepapar silahkan bisa beli obat yang saya sebutin. Oil habatus sauda, karena kenapa? Habatus sauda ini dia ini bisa membuat imun tubuh kamu itu baik, stabil, dan semua jenis penyakit yang di dalam itu dia bisa perbaiki. Jaringan kamu yang lagi bermasalah itu langsung dia perbaiki. Dia memang minyak, komposisinya nanti bisa kamu baca sendiri. Dan ketiga, saya minum imbus juga. Minum imbus, dan setiap 2 kali sehari, 2 kali sehari ya, kalau gue nggak salah 2 kali, 2 hari sekali gue minum air kelapa hijau sih, yang asli ya, bukan kelapa yang gede yang jualannya 10 ribuan, enggak, ada yang hijau yang spesial buat penyakit di dalam juga bisa. Dan gue olahraga, ngejemur, dan yang penting sih kamu harus notice diri kamu bahwa kamu nggak ada penyakit apa-apa, kamu sehat, dan itu yang membuat imun kamu bisa fight. Dan jangan lupa banyak makan, konsumsi buah. Itu sih yang saya lakukan. Dan jaga religiusan kamu, apa maksudnya agak kamu banyak-banyak berdoa, tenangin hati kamu, kata kamu tenangin hati lo. Dan ya, kalau lo bisa lakuin itu, lo bisa fight sih. Dan ini di luar, maaf ya kalau ada, mungkin saya masih muda, masih ini penyakit yang lainnya masih belum jadi nggak kronis gitu, jadi bisa masih fight. Atau jika juga karena langkah-langkah yang dilakukan bisa sukses atau enggak, teman-teman bisa lakukan
So guys, itu aja tips yang saya kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share juga ke teman-teman kamu. Terima kasih sudah mendukung channel Fa and Friends ini. Dan tunggu, saya akan ngundang kamu untuk masuk ke channel ini. Bye-bye.